Selamat malam, Namo Amitovo, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Perkenalkan, saya Windu Ananda Marta dari mahasiswa semester 7 ingin menjelaskan tentang apa itu simbol keberuntungan dalam agama Buddha dan alat-alat dharma atau kita sebut waji. Apa saja kita bahas. 8 simbol keberuntungan atau dikenal dengan Astamanggasa. Astamanggala dalam bahasa Sanskerta atau Taste Tek Gyai dalam bahasa Tibet atau Jiswang Bapau dalam bahasa Mandarin terdiri dari payung berharga, sepasang ikan mas, vas berharga, bunga teratai, kerang putih, simbol tak berujung, panji kemenangan, dan roda emas. 8 simbol keberuntungan ini memiliki makna yang mendalam dalam ajaran Buddha dan digunakan untuk membangkitkan harapan, keutamaan, dan berkat. 8 simbol keberuntungan mewakili keberuntungan dan berasal dari ikonografi India yang digunakan dalam penobatan seorang raja dan sejenisnya. Dalam legenda Buddha, mereka dipersembahkan oleh para dewa kepada Buddha Sakyamuni segera setelah pencerahannya. Simbol-simbol ini muncul dalam seni Buddha pada tekstil benda dan lukisan. Setiap simbol mewakili aspek Buddha dan ajarannya. Yang pertama ada cangkang kerang. Siput tersebut putih, agak besar, spiral, dan oval. Pada ujung bawahnya bentuk putaran ke kanan searah jarum jam adalah sangat jarang daripada bentuk putaran ke kiri. Oleh karena itu sangat berharga seperti objek alami. Tidak dibuat dengan tangan manusia, ini merupakan salah satu objek ritual yang tertua. Ini sering disebut sebagai kulit kerang laut dan kadang-kadang sebagai siput kerang. Untuk istilah Tibet, tung mencakup pengertian keduanya. Dalam Buddhis Tibet, ia mempunyai nilai khusus. Suaranya penuh kekuatan. Kerang atau siput keduanya digunakan untuk memanggil iring-iringan dan selama ritual digunakan sebagai musik atau sebagai wadah untuk menampung air berwarna kuning. Mereka digunakan juga untuk ornamen-ornamen dekorasi, singgasana, stupa, batu, dan sebagainya. Di antara ke-8 simbol, ia berdiri untuk kemasyhuran dari ajaran Sang Buddha, di mana tersebar di segala penjuru seperti suara trompet siput tersebut. Jadi ia memiliki arti religius dan murni. Filosofinya melambangkan suara dharma yang menyebar ke segala penjuru dunia, membimbing umat ke pencerahan. Makna dalam agama Buddha, keong putih yang melingkar ke kanan melambangkan kemasyhuran ajaran Buddha. Suara dharmanya yang merdu, menjangkau jauh dan luas, serta selaras dengan berbagai sifat makhluk menyadarkan mereka dari jeratan kebodohan. Ini digunakan dalam upacara dan untuk mengadakan pertemuan. Fungsinya melambangkan penyebaran ajaran Buddha ke segala arah, terus mengingatkan umat untuk mendengarkan dan menjalankan dharma. Yang ketiga, dipercaya mengusir energi negatif melalui suara. Yang kedua, payung berharga. Payung terbuka 1-3 susun payung kehormatan. Cukup besar untuk paling tidak 4-5 orang berdiri di bawahnya. Kain sutra berwarna kuning, putih sesuai dengan kondisinya, atau berwarna-warni direntangkan pada jari-jari kayu. Dilengkapi dengan rendah dari sutra lebar dan terlipat. Setiap tambahan payung ditunjukkan oleh lipatan bidang-bidang kain sutra yang dijahit pada pinggiran yang lebih rendah dari payung dengan merata di atasnya. Pita sutra 8 tunggal atau berwarna-warni dengan pinggiran tergantung dari sisi atas, dari rendah teratas turun dengan tepat ke sisi bawah. Dari yang terendah atasnya terdapat hiasan puncak dengan aneka bentuk dan ukuran. Bahan pokoknya juga dari kayu dan kadang-kadang meluncur.
Di antara kedelapan simbol, payung sebagai simbol kekuatan spiritual dalam hal positif, sama dengan simbol-simbol lainnya. Misal, 7 permata dari kekuasaan raja. Arti simbol ini dipindahkan dari tingkat duniawi ke tingkat spiritual. Filosofinya, perlindungan terhadap hal-hal negatif dan penghormatan kepada ajaran Buddha. Payung adalah simbol royalti dan perlindungan. Ketika Sang Buddha masih menjadi seorang pangeran, para pelayan memegang payung di atasnya sebagai perlindungan dari sinar matahari, debu, dan hujan. Selain itu, melambangkan perlindungan dari penderitaan. Kubah payung melambangkan kebijaksanaan, dan rok di sekeliling kubah melambangkan kasih sayang. Fungsinya dari payung memberikan perlindungan terhadap energi negatif, penderitaan, dan bahaya duniawi. Yang kedua, melambangkan kekuasaan dan kehormatan bagi para praktisi spiritual. Terus yang ketiga, sering digunakan untuk ritual untuk mengusir roh jahat ataupun halangan. Yang ketiga, bunga teratai atau lotus. Lotus tidak tumbuh di Tibet. Jadi, seni Tibetan hanya membuat versi darinya. Perbedaan dengan mudah dilihat dengan membandingkan dengan yang India dan Jepang. Lotus Tibet seperti yang kita ketahui dari hiasan, lukisan, dan patung-patungnya menunjukkan banyak variasi dalam 8 simbol-simbol. Bentuk dasarnya adalah memakai bunga warna putih dengan sedikit kemerah-merahan dengan atau tanpa sebuah batang. Benar bahwa ada beberapa tanaman air tumbuh di atas air, tumbuh indah di atas air. Tapi hanya lotus yang memiliki kekuatan dari batangnya biasanya muncul 8 atau 12 inci di atas permukaan dengan grup 8 simbol. Lotus melambangkan kesucian, terutama kesucian mental. Filosofinya adalah kemurnian hati dan pikiran meskipun berada dalam dunia penuh kekotoran. Terus maknanya bunga teratai melambangkan kesucian dan pencerahan. Di alam, teratai tumbuh di atas lumpur dan mekar dalam keindahan dan kemurnian. Ini mewakili sifat sejati makhluk hidup yang melampaui dunia nafsu menuju keindahan dan kejernihan kebudayaan. Warna teratai melambangkan pencapaian spiritual seseorang. Fungsinya, simbol kemurnian pikiran dan hati meskipun berada di tengah dunia penuh kekotoran. Terus yang kedua, memberikan inspirasi kepada umat untuk menjaga kebajikan di duniawi. Terus yang ketiga, sering digunakan meditasi sebagai simbol pencerahan spiritual. Vas berharga atau jambangan. Jambangan adalah bejana berperut gendut dengan leher yang pendek dan ramping. Bukaan bagian atas berbentuk semacam bibir yang agak lebar dan terbalik dengan hiasan. Bagian bawah berbentuk bundat sebagai dasar pondasi berdirinya bejana yang juga dihias. Di bagian puncak pada bagian yang terbuka ada sebuah permata besar yang menunjukkan bahwa jambangan tersebut merupakan jambangan harta benda. Berkaitan dengan pengertian umum, jambangan dan bejana sejenis lainnya bisa dikatakan cara pemujaan mereka kembali ke zaman keagamaan dahulu kala. Arti simbolis mereka memungkinkan besar selalu berhubungan dengan pemikiran sebagai tempat penyimpanan dan kepuasan kebutuhan materi. Bentuk khusus jambangan harta benda dilihat di antara 8 simbol merupakan sebuah tanda pemenuhan keinginan spiritual dan materi, dan juga merupakan sifat dewa-dewa tertentu yang berhubungan dengan kekayaan, seperti Kangwa Sangpo, salah satu rekan Waisrawana. Filosofinya, kekayaan spiritual dan kebahagiaan tanpa batas. Bejana adalah simbol umur panjang dan kelimpahan spiritual. Ini melambangkan ajaran Buddha yang ibarat harta karun yang tidak ada habisnya dan tidak pernah kosong. Tidak peduli beberapa banyak ajaran yang diberikan pada orang lain, ini juga melambangkan selesainya
aspirasi spiritual. Fungsinya melambangkan kelimpahan kekayaan spiritual dan material, mengingatkan pada pentingnya kesederhanaan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Yang ketiga, digunakan sebagai simbol berkah tanpa batas dalam ritual keberuntungan. Sepasang ikan. Yang keempat, Sangsekerta berarti sepasang ikan. Dari sebuah simbol Prabudis kuno tentang kedua sungai utama di India, Gangga dan Yamuna. Secara simbolis, kedua sungai ini menggambarkan saluran bulan dan matahari yang berasal dari lubang hidung dan membawa irama nafas atau prana. Dalam Buddhisme, ikan mas melambangkan kebahagiaan sebab ikan-ikan tersebut memiliki kebebasan yang sempurna di dalam air. Ikan-ikan tersebut melambangkan kesuburan dan keyakinan sebab ikan-ikan tersebut berkembang biak dengan cepat. Ikan-ikan sering berenang berpasangan. Di negeri Cina, ikan mas melambangkan kesatuan dan kesetiaan berhubungan perkawinan, di mana sepasang ikan sering dijadikan hadiah pernikahan. Ikan begitu banyak di Cina dan menjadi bagian penting kebutuhan pokok. Kata dalam bahasa Cina, yu berarti ikan dan juga berarti kekayaan yang melimpah ruah. Sepasang ikan membentuk sebuah simbol umum yang menggantungkan dalam tradisi Hindu, Jain, dan Buddhis. Dalam seni Buddhis, sepasang ikan mas sering dilukiskan saling menyentuh hidung. Filosofinya, kebebasan spiritual dari penderitaan duniawi dan harmoni. Maknanya, kedua ikan mas tersebut melambangkan kesuburan dan kelimpahan karena memiliki banyak keturunan. Mereka juga melambangkan kebahagiaan dalam agama Buddha, karena mereka yang mengerti ajaran Buddha bagaikan ikan yang bermigrasi bebas di air tanpa tenggelam. Mereka memiliki kebebasan penuh dan dapat dengan bebas memilih kelahiran kembali dengan mereka. Fungsinya melambangkan kebebasan dari penderitaan duniawi. Terus yang kedua, memberikan harmoni, kelimpahan, dan kebebasan dalam hidup. Ikan yang sering berenang bebas juga menggambarkan ketenangan jiwa. Yang keenam, simpul abadi atau simpul tak berujung yang terdiri atas tali-tali bersudut kanan yang saling menjalin. Hiasan ini sering dijadikan dengan lambang Hindu Sriwarsa. Dalam format yang paling awalnya, hiasan ini nampaknya adalah suatu naga simbol dengan dua ular yang dibentuk bergaya. Kemudian sebuah simbol grafis berkembang dari bentuk tersebut diuraikan sebagai perwakilan suatu lengkungan atau keritingan rambut atau sekuntum kembang dengan 4 atau 8 kelopak. Simbol tak berujung adalah salah satu dari simbol favorit dalam budaya Tibet yang digunakan tidak hanya dalam hubungan dengan 8 simbol, tapi juga sering digunakan tanpa berkaitan dengan hal-hal lain, mengingatkan pada gambaran tendril dan pada waktu yang bersamaan merupakan ungkapan tendril yang paling sederhana, paling jelas, dan paling ringkas. Oleh sebab itu dipahami sebagai hal yang paling menguntungkan dalam derajat tertinggi. Karena simpul ini tidak berawal dan berakhir. Simpul ini menandakan pengetahuan Buddha yang tanpa batas. Filosofinya, kehidupan yang harmonis, keberuntungan tanpa akhir, dan hubungan yang saling terhubung. Makna, simpul tak terbatas mungkin berevolusi dari simbol naga kuno dengan dua ular yang saling berjalin. Itu tumpang tindih tanpa awal atau akhir, melambangkan kebijaksanaan Buddha yang tak terbatas. Jalinan garis melambangkan bagaimana segala sesuatu saling berhubungan sebagai siklus tertutup sebab dan akibat. Fungsinya melambangkan hubungan harmonis dan keberuntungan yang terus berlanjut, mengingatkan umat tentang saling berkaitan segala hal di dalam alam semesta, sering digunakan sebagai simbol doa untuk kehidupan dunia dan harmonis. Yang ketujuh, bendera kemenangan. Lambang kemenangan menandakan terutama pada kemenangan ajaran Buddhisme.
Kemenangan pengetahuan, kebijaksanaan atas ketidaktahuan, atas kemenangan semua rintangan. Pencapaian kebahagiaan pada saat yang sama, lambang tersebut menyebarkan harapan untuk membawa keabadian, kekalan, kebahagiaan dunia yang cepat berlalu, dan tentang kebahagiaan tertinggi dalam pengertian Tendrel. Filosofi kemenangan Dharma atas kebodohan dan halangan spiritual. Makna bendera kemenangan terbuat dari kain berbentuk silinder atau tembaga tempa, dipasang di 4 sudut atap wihara dan candi. Ini menandakan kemenangan Buddha atas Mara, dan apa yang dilambangkan Mara adalah nafsu, ketakutan akan kematian, kesombongan, dan nafsu. Secara umum ini mewakili ajaran Buddha dan kebijaksanaan atas ketidaktahuan. Fungsi melambangkan kemenangan ajaran Dhamma atas kebodohan dan rintangan spiritual, memberikan motivasi untuk mengatasi tantangan hidup. Sering ditempatkan di kuil sebagai simbol kekuatan dan keberhasilan. Yang terakhir, roda Dharma. Di antara ke-8 simbol keberuntungan, roda juga mempunyai arti religius murni sebagai simbol ajaran Buddha. Ini mengingatkan kita bahwa Dharma adalah mencakup semua dan lengkap di dalamnya. Tidak ada awal dan akhir, dan sekaligus dalam gerakan. Jadi, Buddhis melihatnya sebagai pernyataan kelengkapan dan kesempurnaan dari ajaran dan keinginan agar ajarannya tersebar lebih luas. Filosofinya adalah ajaran Buddha yang melingkar tanpa akhir, mewakili siklus kehidupan dan pencerahan. Roda Dharma melambangkan Dharma ajaran Buddha. Dalam legenda Buddha, roda Dharma pertama kali diputar ketika Sang Buddha memberikan ajaran pertamanya setelah pencerahan. Bentuk lingkaran melambangkan kesempurnaan ajarannya, dan 8 dari melambangkan jalan mulia berunsur 8. Fungsi simbol ajaran Buddha yang terus berputar membawa manusia menuju pencerahan, mewakili perjalanan spiritual dalam siklus kehidupan. Sering digunakan dalam meditasi dan pengajaran untuk fokus pada kebenaran. Nah, itu tadi adalah 8 simbol keberuntungan atau Pacisyang dalam Buddhis Tibet. Nah, sudah mengerti kan apa itu 8 simbol, filosofi, makna, dan fungsinya? Nah, sekarang kita akan meneruskan materi kita, yaitu alat-alat Dharma atau Paci. Apa saja? Mari. Yang pertama ada tambur. Sebagai alat dalam memimpin kebaktian yang berfungsi untuk menentukan cepat atau lambatnya pujian dan dapat membangkitkan semangat orang dalam memulihkan bentuk Buddha dan Bodhisattva. Terus yang kedua ada ganta. Digunakan sebagai aba-aba dan digunakan sebagai pembangkit semangat orang yang sedang membacakan sutra atau mantra. Gong adalah sebuah alat membayang dan terbuat dari tembaga sebagai posisi sebagai kepala dari semua alat. Gong di kepala dipegang oleh pemimpin yang disebut dengan Weno. Jika pada masa lalu yang berhak memegang gong adalah para biksu sepuh dalam wilayah. Namun tradisi ini berubah seiring perkembangan zaman dan semua orang bisa menjadi Weno. Syarat utamanya adalah mempunyai suara merdu dan dapat bernyanyi dengan benar. Ditambah lagi harus piawai dalam mengendalikan gong atau ganta, memegang peranan penting dalam upacara Mahayana. Yang ketiga ada incing. Salah satu alat digunakan sebagai aba-aba untuk wenshin dan namaskara, dan membangunkan orang yang sedang meditasi karena bunyi incing yang jernih dapat mempengaruhi syaraf manusia. Incing berasal dari Cina kuno. Pada tahap awal, incing terbuat dari batu giok. Menurut sejarah, pada dinasti Qi Selatan mulai membuat incing. Pada dinasti Liang dibuat menggunakan tembaga. Di Cina kuno banyak jenis incing
seperti yang terbuat dari batu giok, besi, datar, perunggu, dan lain sebagainya. Setiap incing yang dibuat memiliki perbedaan panjang atau tebal besi, sehingga mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Sehingga akhirnya pada dinasti Tang, kuil-kuil di Cina menggunakan alat ini sebagai salah satu alat ritual sembahyang kegunaan sebagai komando yang memberikan aba-aba, yaitu aba-aba namaskara, aba-aba dimulainya sembahyang. Satu-satunya pengiring yang memimpin orang-orang yang melakukan ritual upacara Mahayana. Keberadaannya meskipun seringkali tidak dirasakan, namun saat kurang satu ketukan suaranya, maka atmosfer upacara pun akan berubah. Ginseng adalah jenis lain dari gong, mempunyai nama lain karena pada dasarnya keduanya memang mempunyai misi yang sama. Yang keempat ada mu'i, merupakan alat untuk membaca mantra dan sutra, mempunyai maksud tersendiri, yaitu menyuruh umat agar membaca dalam bentuk meditasi, mengarahkan dan melatih pikiran. Mu'i mempunyai bentuk dan makna sendiri, yaitu berbentuk kepala ikan yang mempunyai makna untuk mengingatkan manusia bahwa pikiran tidak pernah diam atau berhenti bagaikan ikan yang tidak pernah diam. Mu'i dipukul untuk pertama kali permulaan harus berdasarkan pada kata-kata berikut: Ro, Ren, I, Liao, Se, San, Se, I, Je, Fu, Fu, Fu. Yang bermakna jika seseorang hendak mempelajari Buddha dari 3 masa kehidupan, maka hendaknya memahami bahwa segala sesuatu berasal dari pikiran. Untuk itu, selain sebagai sebuah alat dalam upacara sembahyang Mahayana, mu'i tetap memegang peranan penting sebagai sebuah pengingat bagi umat manusia untuk selalu waspada terhadap diri sendiri, mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan jalan dharma dan tidak pernah bermalas-malasan layaknya seekor ikan yang tak pernah mengidupkan mata sepanjang hidupnya. Yang kelima ada tance dan hece. Tance mempunyai sifat manusia harus melihat dirinya sendiri dan memperbaiki setiap kekurangan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan hece mempunyai filsafat, yaitu manusia harus selalu akur agar terciptanya kesatuan yang harmonis. Kece dan tance sering muncul pada dinasti Qing. Pada saat itu di Tiongkok ada sebuah desa yang sedang terkena wabah atau musibah panen karena adanya hujan es. Hingga akhirnya datang seorang pangeran Prince Edward memberikan pendapatnya untuk mengadakan perayaan atau festival lentera musim semi di sebuah kuil kuno di Tiongkok, untuk memohon agar musibah tersebut segera berakhir. Dalam festival itu untuk pertama kalinya diadakan sebuah pertunjukan tari-tarian yang diiringi oleh alat-alat musik yang terbuat dari logam atau baja yang bisa menghasilkan suara yang keras agar bisa didengar oleh para dewa. Tance dan kece salah satu alat yang digunakan dalam festival tersebut hingga kemudian diadopsi dalam tata cara upacara Buddhisme Mahayana. Berfungsi sebagai alat pelengkap dalam upacara-upacara, yaitu mengendalikan ritme aluran mantra. Alat-alat ini dipukul pada saat upacara ritual Mahayana dilakukan, misalnya saat ritual pada hari-hari Uposatha atau saat ritual besar dalam Mahayana. Dalam tata cara upacara Mahayana, kece dan tance adalah sepasang alat yang tidak bisa dipisahkan. Kece adalah sepasang lempengan yang hampir mirip piring kembar yang dipukul bersamaan dengan tance. Kece dipukul sejajar dengan perut dengan posisi kece kanan atas dan kiri ke bawah. Sedangkan tance dipukul sejajar dengan muka layaknya seorang yang sedang berkaca. Mempunyai filsafat bahwa setiap manusia harus melihat dirinya sendiri dan memperbaiki setiap kekurangan yang dilakukan baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Terus yang terakhir ada bel. Biasanya alat ini digunakan oleh para biksu dalam ritual keagamaan atau di dalam kebaktian. Bel ini berfungsi menggantikan gong, incing,
dan MUI. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan dari 8 simbol kepentingan atau Paci Siang dan alat-alat Dharma atau Paci. Sekian penjelasan dari saya Windu Ananda Marta. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, Namo Amitoho, Namo Sang Yang Adi Budaya. See you in the next video.